dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu soal kasus Bank Senturi. Advokat itu penegak hukum sama seperti polisi, jaksa, hakim. Hanya bedanya polisi, jaksa, hakim itu dibayar oleh negara pakai uang rakyat. Kalau advokat tidak dibayar oleh negara, oleh orang rakyat, dia dibayar oleh klien. Berapa klien itu mau membayar? Itu kesepakatan para pihak itu. Sebut Yusril pindah haluan karena 100 miliar. Demokrat diingatkan soal triliunan uang Senturi. Ditulis oleh Miha Alif. Sekarang kan persoalannya, saya belum melihat sampai hari ini langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Layak diselidiki termasuk apakah ada kaitan dengan kasus Bank Senturi atau tidak. Bahkan yang disebutkan oleh Mas Anas itu kan nama-nama yang dipinjam. Artinya kan laporan ini ada ketidakbenarannya yang melarang hukum pidana untuk masuk. Kalau ini mau dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Perseteruan antara Demokrat kubu AHY dan kubu Muldoko masih berlangsung hingga saat ini. Tidak tanggung-tanggung, pihak yang berseberangan dengan AHY menggandeng pengacara kondang Yusril Iza Mahendra. Isu tak enak pun mulai menimpa Yusril, mulai tidak tahu balas budi hingga berbelok lantaran tidak diberi uang 100 miliar. Tentu saja Yusril tidak terima serangan terhadap dirinya dan menyebut antek Demokrat memakai jurus mabok. Sekarang kan persoalannya, saya belum melihat sampai hari ini langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Misalnya mereka menunjuk ahli hukum. Mereka kan punya ahli hukum. Ada Dr. Amir Samsudin, mantan Menkumham juga, seperti saya. Saya belum dengar, Amir Samsudin sampai hari ini saya belum dengar ngomong sepatah kata pun juga. Yang ngomong malah Rahlan Nasidik, yang ngomong itu malah siapa itu lagi namanya itu, Andi Arief, ya omongannya ya omongan orang jalanan. Dan nggak ada omongannya itu, inteleknya nggak ada sama sekali. Bahkan influencer Denny Siregar ikut berkomentar hingga ada yang mengungkit masalah Senturi. Sebelumnya, seperti dilansir detik.com, advokat Yusril Iza Mahendra mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait uji formil dan material anggaran desa dan anggaran rumah tangga atau ADART Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Salah satu sorotan Yusril terkait ADART PD ini ialah soal kemenangan Majelis Tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat. Poin ini akan diuji apakah sesuai atau tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi ketua Partai Demokrat. Yang kita persoalkan ini adalah anggaran dasar partai yang kita anggap bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi. Dan begitu kita tahu bahwa anggaran dasar partai dan anggaran dasar rumah tangga itu diperintahkan pembentukannya oleh undang-undang. Dan kalau sudah dibentuk partai ternyata ada bertentangan dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji itu? Ini di aspek terobosan hukumnya di sini. Majelis Tinggi Partai di Demokrat memang memiliki kewenangan tinggi, misalnya perihal penyelenggaraan KLB yang termaktub dalam anggaran dasar atau AG PD bab 10 tentang permusyawaratan partai dan rapat-rapat, itu tepatnya pada pasal 81 ayat 4 berikut bunyinya. Pasal 81 ayat 4 Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan A. Majelis Tinggi Partai atau B. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Selain itu mengenai KLB diatur dalam pasal 83 Anggaran Rumah Tangga atau ART PD bab 7 tentang permusyawaratan dan rapat-rapat berikut bunyinya. Pasal 83 ayat 1 Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara kongres atau kongres luar biasa. Pasal 2 Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan A. Majelis Tinggi Partai atau B. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. 3. Dalam permintaan tersebut harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya kongres luar biasa. Dalam hal ini, Ketua Majelis Tinggi Partai yang merupakan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kewenangan yang begitu tinggi. Tidak terima digugat Yusril, sang mantan beserta kroninya ramai-ramai menyindir Yusril di akun Twitternya. Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguh pun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum. Berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. SBY, tulis SBY Yudhoyono.
Begini Prof. @yusril_iza_mhd. Soal gugatan JR pasti kami hadapi, jangan khawatir. Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran Anda 100 miliar sebagai pengacara. Anda pindah haluan ke KLB Muldoko. Tweet @andiarif_. Berarti kita ketahui bahwa masalah bayar-membayar itu kan adalah masalah hubungan antara advokat dengan kliennya. Advokat itu penegak hukum sama seperti polisi, jaksa, hakim. Hanya bedanya polisi, jaksa, hakim itu dibayar oleh negara pakai uang rakyat. Kalau advokat tidak dibayar oleh negara, oleh orang rakyat, dia dibayar oleh klien. Berapa klien itu mau membayar? Itu kesepakatan para pihak itu. Dia bilang 1 miliar, 2 miliar, mau 100 miliar, sah saja, ya. Asal bayar pajak, sah. Kenapa dipersoalkan? Jadi saya belajar dari Pak Hairul Tanjung. Pak Hairul Tanjung bilang, kamu jangan pusing mikirin rezeki orang, mikirin aja rezeki lu sendiri, lu jangan mikirin rezeki orang, kata Pak Hairul. Tapi benar Hairul Tanjung, ini kok sibuk mikirin rezeki orang, substansi persoalan di Mahkamah Agung sebenarnya dilupakan. Menanggapi serangan gila-gilaan Demokrat ke Yusril, Denny Siregar dan netizen juga tidak kalah garang menyentil Demokratnya Pak Mantan. Untuk marwah partai yang selalu terlihat wah dan berkuasa 10 tahun, keluarin duit 100 miliar aja untuk pengacara papan atas. Gak mau. SP Demokrat. Emang elit ya? Tulis Denny Siregar 7. Netizen lain bahkan menautkan berita mengenai tuduhan korupsi Senturi SBY oleh Anas Urbaningrum. Seperti dilansir berita1.com, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengaku telah menyampaikan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK data perihal dugaan kecurangan dalam dana kampanye pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2019, di mana kedugaan menggunakan bailout dana talangan ke Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Kalau ada sumber dana yang lain ya terkait dengan dana kampanye Pilpres ini, itulah yang saya sebut layak diselidiki oleh KPK. Bukan tugas saya dong menyelidiki kan, layak diselidiki termasuk apakah ada kaitan dengan kasus Bank Senturi atau tidak. Namun, Anas enggan mengungkapkan calon presiden atau capres mana yang diduga melakukan kecurangan tersebut. Tetapi kejelasan diperoleh dari pernyataan salah satu pengacara Anas, Firman Wijaya, di hadapan awak media yang meyakini bahwa aliran dana bailout Bank Senturi digunakan oleh Capres Susilo Bambang Yudhoyono untuk kampanye pada tahun 2009. Dia mengerti betul, ya, tahu alur-alir, ya, bahkan yang disebutkan oleh Mas Anas itu kan nama-nama yang dipinjam, artinya kan laporan ini ada ketidakbenarannya. Jadi kalau alasannya itu sudah selesai auditnya, saya rasa tidak ada ruang yang melarang hukum pidana untuk masuk. Kalau ini mau dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Kalau berita ini benar, meski kasusnya masih diawang-awang hingga saat ini, maka pernyataan Denny Siregar memang benar adanya. Demokratnya Pak Mantan memang pelit. Maka tidak heran kalau mereka ditinggal satu persatu orang kepercayaannya. Bahkan saking pelitnya, partai yang notabene punya bersama diambil alih jadi partai keluarga. Si Mantan jauh-jauh hari menyiapkan karpet biru untuk anaknya dengan melabrak aturan partai. Rasanya kalau mereka menerima serangan internal itu ibarat buah si malakama, perbuatan mereka yang lalu. Akhirnya, masa tua Pak Mantan harus disibukkan untuk menuntut anaknya agar bisa bertahan di gelanggang politik. Beda jauh dengan Jokowi nanti yang pastinya akan lebih sibuk bermain dengan anak cucu. Semoga saja Terah Cendana, Cikias, Kala, dan Bakri tidak masuk menjadi bagian pimpinan di masa mendatang. Sudah cukup masa mereka dan giliran Indonesia dipimpin orang yang sesuai. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Selama ini kan ada argumen-argumen seperti itu. Yang ada itu malah ya dipersoalkan ya, kenapa saya begal menggugat, kenapa saya ikut-ikutan begal politik segala macam. Buat saya bilang saya nggak ikut-ikutan persoalan politiknya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.